Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ibadallah, isma'u qawlahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'da al-'iyadu billah minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Ibadallah, isma'u qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'd, ibadallah ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Subuh hari ini adalah subuh yang ke-26 dari program membangkitkan kembali kebangkitan umat yang sudah di gerbang, yang sudah di pintu, yang sudah sangat dekat kembali. Janji Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 55 dihadiahkan oleh Allah kepada kita semua. Salah satu syaratnya adalah umat ini bangkit kembali di waktu subuhnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, saya teringat pembahasan kita beberapa bulan yang lalu ketika saya diundang untuk menyampaikan kajian di subuh berjamaah masjid apa namanya dekat Garegeh itu, nah Baitur Rahman. Maka pembahasan kita di sana masih menggantung, tetapi setelah kita bergerak terus kemari, kita merasakan tekanan kepada umat Islam semakin menjadi-jadi. Kezaliman semakin nyata dan dipertontonkan dengan tanpa rasa malu. Kita menyaksikan ini dan langsung kita merasakannya. Kalau selama ini kita baru menyaksikan dunia belahan sana yang mengalami, negara, negeri-negeri di sana di situ yang kita dengar, sekarang sudah merapat menjadi akrab dengan kehidupan kita di tanah air tercinta kita, Indonesia, di mana umat Islam adalah korbannya, di mana Islam adalah sasarannya. Dan ini sekali lagi dilakukan secara rame-rame, gotong royong, dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa memiliki Indonesia, yang sedang berkuasa dan yang punya fulus hampir tidak terbatas. Mereka terang-terangan melakukan kezaliman kepada kita. Sebenarnya bila seandainya Bapak Ibu tidak kecut dan ciut nyalinya, saya berikan kabar gembira bahwa ini adalah tanda baik. Semakin orang-orang jahat mempertontonkan kejahatannya, semakin orang-orang zalim memperkuat tekanan dan kezalimannya kepada Islam, kepada umat Islam, maka berarti itu adalah pertanda semakin dekatnya masa mereka akan ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka sedang tidak berhadapan dengan umat, karena mereka sedang tidak berhadapan dengan hamba-hamba Allah, tetapi mereka sedang berhadapan dengan Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha mengalahkan. Mujriyas sahab wa hazimal ahzab, Allah lah yang mampu memporak-porandakan segala macam kekuatan-kekuatan, aliansi-aliansi, sekutu-sekutu dan perserikatan dalam kebatilan.
Allah lah yang akan menghancurkan mereka dengan sangat mudah. Syaratnya harus terpenuhi. Salah satunya adalah umat sadar, umat bangkit, umat bersatu, dan umat merapat kepada Allah, umat kembali meniti sirah Rasulullah SAW, kemudian umat bangkit di waktu subuhnya, seperti yang mulai kita saksikan beberapa bulan belakangan setelah 211. Ibarat Allah yang kami muliakan, dan syarat yang paling kita senangi, dan ini sebenarnya tidak enak untuk dirasakan, adalah mereka semakin zalim kepada Islam dan kepada umat Islam. Itu syaratnya. Maka Allah akan membalikkan keadaan. Setelah dilihatnya orang-orang beriman ternyata lulus, maka kepada merekalah janji Allah itu akan Allah berikan. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallah, Allah telah menjanjikan, alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, kepada ahli tauhid, kepada orang-orang yang ingin mengembalikan ibadah murni semurni-murninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihat, dan juga kepada orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang saleh. Apa yang Allah janjikan pada mereka? La yastakhlifannahum fil ardi, sungguh benar-benar pasti Allah akan jadikan mereka memimpin kembali muka bumi ini. Dari paling bawah diinjak-injak, ditekan, langsung naik ke posisi paling atas. La yastakhlifannahum fil ardi, sungguh benar-benar pasti mereka akan kembali memimpin di muka bumi. Kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dulu sebelumnya mereka telah memimpin dan menguasai bumi ini. Ayat ini turun 1430 tahunan lebih yang lalu. Khilafah belum tegak, Islam belum lagi memimpin seluruh dunia. Rasulullah baru juga akan memulai. Masya Allah, ayat seperti ini sudah turun. Saat itu umat Islam sedang mengalami masa-masa yang sangat berat. Dihibur oleh Allah orang-orang beriman bahwa kamu akan memimpin. Setelah kamu memimpin, akan terjadi masa di mana kamu akan kehilangan kepemimpinan itu, mengendalikan muka bumi. Saat itu kamu ditekan, saat itu kamu diserang, saat itu kamu dizalimi, saat itu ketidakadilan akan diberikan dan dihadapkan kepada kamu. Saat itu kamu akan dikoyak-koyak, dicabik-cabik, kamu akan diperlakukan secara tidak baik, secara tidak menyenangkan. Teror akan dimasukkan ke dalam hati setiap kamu. Tetapi di balik puncak tekanan itu, Allah berjanji kamu akan kembali memimpin dunia. Dulu 1430 tahunan lebih yang lalu terjadinya atau turunnya ayat ini. Kemudian Masya Allah, Rasulullah akhirnya memimpin. Futuh Mekah terjadi. Setelah itu khilafah pun terwujud, di mana para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan 6 bulan sisanya Hasan bin Ali memimpin khilafah Rashidah. Setelah itu umat Islam masuk pada fase ketiga. Kalau fase pertama Nabi Muhammad memimpin umat dan beliau meninggal. Fase kedua Khulafaur Rasyidin memimpin umat, lalu mereka habis. Fase ketiga Muawiyah mengambil alih kepemimpinan, pusat pemerintahan akhirnya tegak di Damaskus, Syria. Dan berlangsunglah sejak itu sampai runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki
tahun 1924 pada bulan Maret tanggal 3, maka fase ketiga ini telah selesai. Umat Islam masuk pada fase yang dijanjikan Nabi bahwa saat itu kekhilafahan di muka bumi akan lenyap, dan itu sudah kita saksikan dan sedang kita jalani saat ini. Pada saat itu kamu akan merasakan beratnya ujian sebagai orang yang beriman. Sebagai orang yang beriman, Pak, ya, bukan sebagai orang muslim. Kalau orang muslim tidak peduli bagi dia ada ujian, nggak ada ujian, tidak peduli. Kebanyakan orang-orang muslim seperti orang-orang musyrikin, seperti orang-orang kafirin. Bukan berarti mereka kafir, tetapi akhlak mereka, ketidakpedulian mereka terhadap agama, ya, bahkan ibadah mereka, maksiat mereka, maka kami tidak sebutkan di sini orang muslim. Sebab dalam hadis sahih Muslim ternyata umat Nabi ini terbagi kepada 3 bagian, Pak. Muslim, mukmin, dan muhsin. Kan begitu? Di surat Fatir juga Allah telah sebutkan level-level ini. Jika muslim, banyak yang enggak peduli, mau Islam maju, mau Islam di bawah, Islam digencet, Islam diperangi, enggak begitu peduli. Syahwatnya paling di depan, nafsunya masih memimpin, maksiat masih lancar. Ini muslim. Tapi mukmin dan orang beriman di akhir zaman memang digiring oleh Allah untuk menjadi mukmin haqqan, Pak, di akhir zaman. Yang saya maksud akhir zaman itu adalah kita ini. Digiring oleh Allah untuk menjadi mukminin. Orang-orang yang beriman digiring oleh Allah. Banyak agenda-agenda mendadak yang tidak pernah kita bayangkan Allah munculkan, dan ini semakin mengasah dan menguji keimanan kita. Nah, pada orang-orang yang teruji imannya inilah Allah berikan ujian-ujian penutup, dan ujian itu bersumber dari pihak penguasa atau kekuasaan atau orang kafir yang memerangi Islam. Coba buka tafsir Al-Quranul Azim, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menguraikan Al-Baqarah ayat 214. Menguraikan surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Apakah kamu fikir, apakah kamu yakin kamu bisa menjadi ahli surga? Mengandalkan salat, mengandalkan puasa, mengandalkan haji, mengandalkan sedekah, baik sana sini. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara Allah belum timpakan kepada kamu ujian yang kepada orang-orang yang telah meninggal ketika saat mereka dulu masih hidup, Allah telah datangkan kepada mereka ujian tersebut. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu, mereka ditimpa baksa. Baksa ini, Pak, dipaksa oleh keadaan dari pihak-pihak yang memang sudah merencanakan untuk agar umat ini merasakan tekanan hidup, pahitnya ekonomi, dan habisnya serta bangkrutnya harta orang-orang beriman. Dan ini sekarang ini terjadi di daerah Timur Tengah, terjadi di Syria, terjadi di Palestina, terjadi di Mesir, terjadi di Yaman, terjadi di Irak, terjadi di Iran. Hari ini mulai merembes, terjadi di Rohingya, terjadi di Filipina, di Thailand. Orang-orang beriman secara mikro dan makro dipaksa, digiring untuk menjadi miskin. Harta kekayaan yang banyak digarap oleh musuh. Tanah, bumi yang mempunyai aset-aset kekayaan yang banyak digarap oleh mereka. Dilakukan eksploitasi besar-besaran, tetapi yang menikmati bukan umat Islam. Bahkan bisnis orang-orang beriman pun diupayakan mati semati-matinya. Ma'asyiral muslimin, di Jakarta, di Makassar, di Surabaya, di Medan, sebutkan kota-kota besar yang Bapak kenal saat ini, pengusaha-pengusaha muslim kita benar-benar sedang diarahkan agar lumpuh ekonomi mereka, Pak.
agar lumpuh ekonomi mereka. Caranya buat usaha tandingan dengan dana dan modal tanpa batas, di backup oleh pihak-pihak kekuasaan yang sudah tidak takut kepada Allah, tidak sayang kepada orang-orang yang beriman. Dipaksa dimatikan pasarnya, dijatuhkan harganya dan sebagainya, lalu dijebak dengan jebakan-jebakan yang menjadikan lemah dan lumpuhnya usaha orang-orang yang beriman. Pada akhirnya surah Al-Munafiqun akhirnya terwujud dalam rangka melumpuhkan sumber dana perjuangan dengan cara melumpuhkan orang-orang kayanya. Ini orang kaya saja digituin, apalagi orang miskin. Tekanan dan ekonomi yang saat ini kita rasakan, Pak, beban hidup, biaya listrik, air, segala macam, harga sudah semakin membumbung naik. Semakin kita rasakan. Ibarat Allah yang kami muliakan, baksa itu adalah dipaksa miskin, dipaksa agar lumpuh. Ibarat Allah yang kami muliakan, mungkin di antara Bapak ada yang sebelumnya mantan orang kaya, ada yang sebelumnya ekonominya masih stabil, sekarang sudah mulai labil. Ada yang dulu ekonominya sedang oke-okenya, tetapi dengan keadaan yang makin gak jelas. Jangankan untuk urusan-urusan yang normal lagi, Pak, urusan-urusan yang spesial untuk umat Islam saja, afwan, ini sudah yang mengendalikannya, yang memegangnya bukan lagi orang Islam. Macam korma saja, Pak, korma. Sekarang yang memegang korma bukan lagi orang Muslim untuk masuk ke Indonesia. Yang megang korma siapa? Non-Muslim, Cina. Kaum muslimin yang kami muliakan, dulu yang memegang masuknya madu-madu dari Arab, madu-madu bagus ke Indonesia, itu siapa importirnya? Muslim. Sekarang bagaimana? Sudah ganti importir, lagi-lagi mereka non-muslim yang pegang. Untuk urusan yang kayak gituan saja bukan lagi muslim yang pegang. Lalu korma menjadi sulit didapatkan di lapangan dan harganya sangat mahal. Madu juga menjadi putus saat ini. Madu asyifat dan segala macamnya putus. Zaitun juga demikian, habatus sauda juga demikian dan lain-lainnya. Ini hal yang sangat spesial buat umat Islam saja, bukan lagi orang Islam. Mana pengusaha-pengusaha muslim kita? Dipotong, Pak. Tujuannya apa? Agar perjuangan-perjuangan tidak lagi bisa ditopang oleh para pengusaha muslim. Orang-orang kaya menjadi kehilangan kemampuan untuk menopang perjuangan, menopang dakwah, menopang kebangkitan ini. Dan ini memang diprogram baksa. Bagi orang-orang awam sekelas kita, orang-orang ekonomi menengah ke bawah, merasakan beban dan tekanan hidup makin berat. Dan ini sengaja direkayasa agar kita sibuk dalam mencari nafkah, mempertahankan perut, kepentingan perut, ya, daripada sibuk memberi perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang direkayasa. Ini saatnya baksa. Kalau Bapak merasakan ini, maka ini yang Allah maksudkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Massathumul ba'sa. Lalu umat digiring, dipaksa agar mau menerima tawaran-tawaran riba dari bank-bank konvensional. Pinjem, ngutang. Supaya apa? Terjebak dalam utang. Sesuatu yang Rasulullah memohon kepada Allah berlindung. Ya Allah, jangan engkau biarkan hamba hidup terbelit utang. Sekarang orang-orang kafir menyadari kalau umat ini dibelit oleh utang, maka mereka akan menjadi lemah. Mereka akan menjadi hina. Dan hamba berlindung kepadamu ya Allah dari belitan hutang, dan hamba dikuasai oleh orang-orang. Ya, kalau orang sudah berhutang, Pak, terbelit utang, dia akan di bawah kekuasaan orang. Ya kan? Dia akan di bawah kekuasaan orang. Teimpik lidah, tak sanggup lagi untuk mempertahankan harga diri, tak sanggup lagi untuk membela kehormatan. Jangankan membela agama, harga dirinya pun sudah tidak ada di mata orang-orang yang menghutangkannya. IMF yang dikelola di pusatnya oleh jejaring Dajjal internasional menyadari umat ini harus dibelit dengan utang. Maka berutanglah. Mulai dari skala makro, skala besar, Indonesia diutangin terus. Yang berutang siapa? Orang-orang yang akan memperkaya dirinya dan kantongnya, keluarganya.
bukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan umum, tetapi untuk kekayaan pribadinya. Sementara yang kecil-kecil macam kita dikejar oleh bank, diutangin. Supaya apa? Menjadi lemah. Supaya apa? Sibuk hanya mencari tutupan buat menutupi utang. Kesibukan ini makin bertambah, baksa. Pada akhirnya umat ini sekali lagi tidak pernah mandiri, tidak pernah mempunyai kekuatan diri dan kemerdekaan. Dan ini memang sudah direkayasa, baksa. Yang kedua, darra. Apa itu darra? Ini tingkat lanjutan, Pak. Darra yaitu semacam upaya menyakiti fisik orang-orang beriman. Menyakiti fisik kalau di Syria sudah berbentuk pembantaian. Ditangkap, disiksa, dibunuh. Di Irak, di Yaman, dan sebutkan negara-negara yang mayoritas muslim di sana saat ini, Pak, sudah mengalami beratnya ujian ini. Masya Allah. Kalau kita lihat dari baksa dan darra, sedang berjalan agenda ini, sedang berjalan. Bahkan Pak, negara muslim terkaya nomor 1 di dunia, negara apa namanya? Qatar. Qatar pun sedang diprogram untuk supaya lumpuh. Qatar, negara muslim dan terkaya nomor 1 di dunia. Hasil per kapita setiap penduduknya satu orang saja per bulannya 147 juta rupiah kalau uang kita per satu orang. Kemakmuran di sana jangan Bapak tanya. Saya alhamdulillah tanggal 1 sampai tanggal 9 Ramadan diundang memberi kajian di sana. Saya menyaksikan dari dekat bagaimana kehidupan di sana. Benar-benar manusia seperti dipersiapkan surga dunia buat mereka yang tinggal di dalam Qatar. Saya merasakan kehidupan itu. Makanya orang-orang ke sana yang pergi belajar, yang pergi kerja ke sana itu, Pak, rencananya kerja hanya 2 tahun, 3 tahun, udah 15 tahun. Setiap mereka saya tanya, kok betah di sini? Katanya antara betah dan butuh beda tipis. Di sini kehidupan tenang, makmur, dan kita betul-betul dimanjakan. Orang-orang beriman kemaksiatan jauh daripada yang bisa disebutkan. Betul-betul lingkungan sini terbentuk dan seperti orang-orang yang hidup dalam surga dunia. Oke Pak, sekarang Qatar juga diprogram agar miskin. Maka Arab Saudi memprakarsai. Dan awas, Arab Saudi sekarang pun bukan lagi Raja Salman yang mengendalikannya. Di dalam kerajaan Arab Saudi, kekuatan-kekuatan sekitar Raja Salman seperti memenjara rumahkan Raja Salman. Agar Bapak tahu, kalau masih Raja Salman yang pegang, tidak akan mungkin Qatar diembargo. Seperti Soekarno menjelang meninggal dunia menjadi tahanan rumah. Maka bila Bapak heran, kenapa Arab Saudi begitu sekarang? Ya jelas, karena Arab Saudi sedang dipegang saat ini bukan oleh Raja Salman, walaupun rajanya masih Raja Salman. Kalau Salman tidak akan melakukan demikian. Tapi lihat, Arab Saudi yang dulu terhitung sebagai negara terkaya nomor 3 dunia pun sudah mulai terbelit hutang. Mana pernah itu Pak? Sekarang sudah mulai terbelit hutang. Dalam rangka baksa sedang berjalan. Qatar juga diprogram. Alhamdulillah Turki pasang badan. Alhamdulillah Turki pasang badan, dan Turki berkata, rakyat Turki berkata, wahai Qatar, jangan khawatir, kami bersama kalian. Bendera Turki dengan bendera Qatar dikibarkan rame-rame di berbagai penjuru kota di seluruh Turki, bahwa Turki bersama. Raja Qatar mengumumkan, wahai kaum muslimin dan rakyat kami, selama 12 bulan yang akan datang sejak embargo, kita masih punya persediaan stok
buat kepentingan utama kita di dalam kehidupan ini. Dapat imbauan dari Turki karena embargo pesawat, embargo darat dan sebagainya. Lalu Turki mengumumkan keberpihakannya total. Lalu Turki dengan pesawatnya sendiri terbang mengantarkan segala kebutuhan hidup, mau beras kah, mau minyak kah, mau gula kah, sabun segala macamnya dari Turki sekarang dipasok. Semua keperluan yang bisa mempertahankan hidup dari Turki. Bahkan Turki mempersiapkan diri, bala tentaranya dikirim ke Qatar. Mendengar Qatar mau diserang rame-rame, Turki berkata, yang menyerang Qatar akan berhadapan dengan kami. Turki ditakuti Pak oleh Amerika sekarang, Turki ditakuti oleh Rusia, Turki dipertimbangkan betul untuk standar internasional. Turki pasang badan bersama Qatar. Kita bersyukur pada Allah, semoga Erdogan Allah panjangkan umurnya. Semoga Erdogan Allah kuatkan keadaannya. Ibarat Allah, ini dalam rangka berjalannya ba'sa. Umat Islam ini sedang diproses oleh Allah menuju perjalanan menempuh ba'sa. Saya yakin orang-orang beriman di antara kita yang dulu zakatnya bisa ratusan juta. Bahkan ada yang saya kenal, beberapa sahabat kami menyampaikan, ada orang-orang muslim yang zakatnya 2,5 miliar, 5 miliar, 7 miliar. Dulu, sekarang zakatnya jatuh drastis Pak, hanya 250 juta, 375 juta. Dulunya miliaran. Sekarang Masya Allah, memang diprogram. Persatuan Pengusaha Muslim Indonesia yang berpusat di Jakarta, dan saya pernah mereka undang memberikan daurah seminar 1 hari di Hotel Balairung. Mereka menyampaikan kepada kami bagaimana mereka digiring untuk dilumpuhkan ekonominya. Orang-orang kaya, orang-orang mukmin Pak, orang-orang Islam diarahkan untuk dilumpuhkan ekonominya. Lalu usaha-usaha mereka dibuat usaha tanding oleh orang kafir, lalu didukung oleh pemerintah buat mendukung usaha-usaha orang kafir ini. Yang muslim ditutup pintu-pintunya, Masya Allah. Sementara pajak dikejar kepada orang-orang muslim. Memang sengaja rekayasa ini. Ya Rabb, ibarat Allah ba'sa. Tentu saja ini akan melemahkan GNPF, ini akan melemahkan perjuangan MUI, ini akan melemahkan perjuangan Dewan Dakwah Islam Indonesia, ini akan melemahkan perjuangan Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Ini akan melemahkan perjuangan Islam ketika ba'sa diprogram. Makanya kata Al-Hafiz Ibnu Katsir tadi, sesungguhnya ba'sa, darra dan zulzilu, agenda langit yang Allah jadikan para pelaksananya adalah orang-orang kafir atau penguasa-penguasa hipokrit, penguasa-penguasa zalim yang akan menjadikan orang-orang mukmin mengalami ujian melalui 3 bab ini. Ba'sa. Apa tadi ba'sa Pak? Tolong ulangi kembali. Apa itu ba'sa? Dipaksa, digiring untuk menjadi miskin. Hidup terbelit tekanan utang. Digiring ke situ. Yang kedua darra. Darra itu fisik. Fisik, ditangkap, jeder, tembak. Difitnah sebagai teroris, tembak. Asal punya jenggot, awasi. Sekarang peraturan mana lagi yang mau dimunculkan ini? Menyeramkan Pak. Menteri Agama tanpa sungkan-sungkan mengeluarkan pernyataan yang memilukan hati umat Islam. Apa katanya? Awasi setiap rohis-rohis yang ada di sekolah-sekolah. Ini berbahaya. Rohis berbahaya. Di mana anak-anak kita di sekolah-sekolah umum membentuk rohis yang akan menyelamatkan akidah mereka, yang akan menyelamatkan pergaulan mereka, yang akan meluruskan ibadah mereka. Ini berbahaya. Awasi. Setiap kepala sekolah mempunyai kewajiban untuk mengawasi. Cek siapa yang akan ngajar dan sebagainya. Lihat siapa-siapa yang bergabung di dalamnya. Bahkan anak-anak yang masuk rohis harus masuk catatan, lihat keluarganya bagaimana. Dan ini sebagai biang-biang atau bakal-bakal calon-calon menjadi muslim radikal. Kalau ada keluarga yang anaknya mulai hafiz Quran, anaknya mulai masuk ke sekolah-sekolah tahfiz, hati-hati, ini keluarga adalah keluarga ciri-ciri keluarga teroris. Ya Allah ya Rabbi. Darra. Ini darra